Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai seputar materi VirtualBox ya. Jadi sebelumnya ada beberapa pertanyaan seputar VirtualBox, yaitu tentang instalasi sistem operasi di VirtualBox. Jadi apakah sebuah sistem operasi di VirtualBox itu bisa kita gunakan layaknya komputer real ya. Jadi nanti kita akan coba praktikan bagaimana kita bisa mengoperasikan sebuah sistem operasi di VirtualBox layaknya komputer real ya. Jadi pertama kita akan coba buka dulu aplikasi VirtualBox dan kita lihat di sini sebelumnya sudah ada instalasi sebuah sistem operasi. Di antaranya di sini ada beberapa yang sudah saya instalkan ya. Dan untuk simulasinya mungkin kita akan coba menggunakan Windows 7 ya untuk layanannya yang tidak begitu lama daripada Windows XP. Kalau 10 mungkin di sini komputer saya akan terlalu berat ya. Jadi Windows 7 yang mungkin bisa mengimbangi beban pada komputer ya. Jadi untuk bagaimana cara menggunakannya, salah satunya pertanyaan kemarin adalah internet ya. Jadi sebenarnya untuk internet di sistem operasi di VirtualBox itu kita bisa gunakan dengan menggunakan atau mengatur pada menu jaringan di sini ya. Jadi di sini saat kita membuka menu jaringan, kita bisa membuat mode ya. Jadi ada beberapa mode yang terpasang di sini ya. Jadi yang pertama ada NAT, di sini ada jaringan NAT, adapter terbridge, jaringan internal, adapter hanya host, dan driver genetik. Jadi di sini untuk supaya sistem operasinya bisa terhubung internet ada beberapa cara yang bisa kita pilih. Di antaranya kita bisa menggunakan pengaturan yang NAT dan adapter terbridge. Nah, jadi yang akan mungkin saya akan simulasikan adalah kita akan coba memilih dengan adapter terbridge. Ya, jadi kenapa di sini adapter terbridge? Jadi layaknya tadi bahwa bagaimana sebuah sistem operasi di VirtualBox bisa digunakan layaknya real. Ya, jadi yang mendekati untuk menggunakan sebuah sistem operasi VirtualBox di sini agar terlihat real, kita bisa menggunakan jaringan yang terpasang pada mode adapter terbridge atau mode bridge ya di sini. Nah, jadi untuk sumbernya nanti kita akan masuk ke driver jaringan kita. Yang pertama di sini saya di sini ada laptop ya. Jadi kita akan asumsikan bahwa driver laptop itu mempunyai dua jenis. Yang pertama yang melewati jaringan atau media kabel, dan yang kedua adalah nirkabel. Nah, jadi di sini ada beberapa pilihan yang saya punya. Untuk memastikannya kalian bisa pilih di komputer kalian masing-masing di jaringan network and sharing center, di network adapter ya. Di sini kita bisa buka. Oke, jadi untuk adapter yang terpasang jelas untuk jaringan itu adalah Ethernet yang Realtek PCIe Family Controller dan dual band wireless ya di sini. Jadi untuk jaringan di sini saya akan gunakan jaringan terbridge-nya itu akan menggunakan wireless karena di sini jaringan di sini sudah terkoneksi atau terhubung dengan jaringan internet ya, agar bisa disesuaikan dengan sistem operasi, juga agar bisa terhubung dengan internet. Karena yang di kabel kebetulan tidak terhubung, maka di sini saya akan coba pilih terbridge-nya ke jaringan wireless. Oke, jadi untuk namanya juga di sini bisa lihat drivernya Intel Dual Band Wireless AC Pagar 2 ya. Jadi disesuaikan untuk di VirtualBox, di adapter terbridge-nya sama ya. Untuk yang lainnya bisa cukup untuk adapter yang pertama kita gunakan. Nah, untuk selanjutnya kita bisa mulai saja ya. Jadi di sini simulasinya adalah saya akan mencoba menggunakan Windows 7 yang ada di VirtualBox layaknya sistem operasi di komputer saya di sini ya, yang real. Tapi sebelum itu kalian coba bisa bedakan ya mana yang real dan mana yang virtual. Nah, jadi yang real di sini saya menggunakan sebuah sistem operasi Windows 10 ya. Dan bisa kalian lihat di sini aplikasinya sudah banyak ya. Kemudian untuk Windows 7 kebetulan di sini masih belum terinstalkan apapun ya. Untuk jaringannya kebetulan di sini karena udah terbridge, maka otomatis ketika kita setting otomatis
akan mengikuti jaringan yang ada di komputer kita ya, yang di sini. Bisa kita lihat untuk pengalamatan IP-nya di sini 192.168.43.73. Kalau kita samakan yang ada di wireless kita yang real 43199. Otomatis ini komputernya sudah satu jaringan ya. Kalau dikatakanlah bisa terhubung secara peer to peer ya. Karena satu jaringan untuk IP-nya pengalamatannya. Dan kalau kalian perhatikan untuk mempraktikkan jaringan peer-to-peer ini, kalian bisa digunakan berbagai macam layanan ya. Salah satunya sharing file misalkan ya. Jadi misalkan di sini saya akan coba sesuaikan dulu ya untuk bagaimana cara menggunakan komputer layaknya komputer real. Yang pertama mungkin tadi kita setting dulu untuk jaringannya. Untuk sharingnya di sini ya, kita akan coba mengaktifkan sharing, dan di sini agar kita bisa menginstal menginstalasi pada aplikasi di Windows 7 yang baru diinstal ini ya kebetulan. Oke ya. Kemudian untuk aplikasinya mungkin saya akan coba cari di beberapa ini ya, di folder komputer yang real ya. Ini maaf, harus terbuka dulu yang realnya di sini. Ke folder program dulu ya. Kan saya cari beberapa program aplikasi yang mungkin bisa diinstalkan. Oke. Kemudian untuk yang kedua kita akan pindahkan ke jaringan atau ke Windows 7 ya. Karena kita tadi sudah mempraktikkan sharing, maka kita bisa mendirect folder yang sharing tadi ya di Windows 7 virtual ya, dengan mengetikkan di run perintahnya. Di sini kita bisa lihat bisa menggunakan IP ya 192.168.43. Saya lupa lagi, di sini kita cek saja IP pada komputer virtual 471 ya. 71. Oke, di sini sharingnya sudah ada, sudah muncul, maka kita bisa kopikan misalkan aplikasi-aplikasi di komputer real di sini yang punya saya ke virtual. Misalkan kita akan coba pilih beberapa aplikasi yang mungkin bisa kita gunakan, misalkan sini WinRAR, kemudian audio, misalkan ada sebuah aplikasi musik. Kemudian untuk aplikasi multimedia perkantoran saja ya, ada apa, Microsoft Office Word-nya kita pilih yang 2007 saja ya. Yang ini kita kopikan. Kemudian juga ada aplikasi Office lainnya seperti Pocket untuk PDF Reader. Kemudian untuk aplikasi perangkat lunak, misalkan saya akan coba web editornya, saya akan kasih Notepad. Kemudian kita akan coba ngambil sebuah sampel musik juga untuk diuji coba yang common kreatif saja untuk testing dari Benson. Kemudian untuk videonya mungkin dari misalkan ada
ini saja, coba sebuah film. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba mengoperasikan sistem operasi Windows 7 yang ada di virtual ini layaknya komputer real. Pertama kita akan coba sesuaikan dulu resolusinya di sini ya, karena resolusinya bisa kita lihat kurang menarik di sini ya, kurang besar. Misalkan kita normalnya di sini, coba di sini dulu. Oke, resolusinya kurang lebih seperti ini. Dan untuk mesinnya mungkin kita akan coba ke mode layar penuh. Oke, di sini komputernya bisa layaknya seperti di komputer kita sendiri ya. Nah, untuk cari instalasinya kita bisa lihat di tadi sudah dikopikan ke video. Kita install dulu WinRAR. Nah, ini. Oke. Untuk perbedaan sistem operasi di virtual kita bisa cek dari ininya ya, harddisknya. Di sini kebetulan harddisknya cuma 10 GB lagi ya, karena saya setting hanya 20 GB karena di sini hanya percobaan ya. Untuk instalasinya misalkan kita Foxit Reader, jadi layaknya komputer biasa ya. Oke, sambil menunggu misalkan kita akan coba instalkan sebuah aplikasi browser ya, misalkan nah di sini kalau kalian sudah setting sesuaikan dengan bridge ya, sesuaikan dengan mode bridge, otomatis sudah connect internet. Download, misalkan saya akan coba mengunduh Firefox ya sambil menunggu instalasi. Dan agar bisa internetan di sini ya, internetannya kalau kita pakai Internet Explorer sudah kadaluarsa sebenarnya. Ini saya akan coba unduh, siapa tahu bisa diunduh. Run saja ya untuk menginstal Mozilla Firefox, sambil menginstal Mozilla Firefox sambil menunggu. Di sini juga saya sedang menginstal Foxit Reader ya. Oke. Nah, jadi hampir sama dengan komputer real. Di sini komputer yang sedang saya gunakan ini adalah di menu atau di VirtualBox. Tapi bisa kita lihat di sini layaknya kita menggunakan komputer sendiri. Ya, misalkan setting saya kan seperti kalian pertama kali menginstal ulang di PC komputer kalian sendiri. Cuma untuk aksesnya mungkin di sini agak lambat ya, karena emang virtual ya, berbagi switch dengan komputer real. Oke. Nah, di sini sudah bisa internetan ya. Misalkan kita bisa YouTubean ya, karena kita menggunakan Firefox juga bisa YouTube. .com ya. Nah, kalau Internet Explorer di sini kita keluarkan saja. Untuknya misalkan saya cari channel saya sendiri ya. Di sini. Oke, di sini udah ada banyak. Tinggal diputar saja. Hai pemain satu, Untuk siap audionya hadapi kebetulan tantangan ini ini? masih bisa ya. Masuki file. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita YouTubean di komputer virtual. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita akan coba install pemutar musik. Ya, kita next saja. Oke.
launch. Kemudian kita akan coba ya, ini musik kita putar. Untuk defaultnya akan saya rubah dulu ke Windows dulu supaya nggak pusing di sini. Oke, kita putar ke sini. Ya, ini musik. Kita musik di komputer virtual ya. Kemudian kita juga bisa tadi misalkan film. Kita mutar film. Tadi sudah dikopikan dari komputer yang real di komputer yang ke virtual di sini. Oke, di sini juga sudah bisa mutar. Kemudian kalau kita install Word gimana? Kita main-main Word misalkan. Kita coba install, kalau mudah-mudahan cepat. Virtual 7 SMK. Oke, install Office di komputer virtual ya. Di sini kalau lama mungkin kita tunggu. Oke, sini sudah beres untuk install Microsoft Office ya. Kita akan coba gunakan Office di sistem operasi Windows 7 virtual. Ini layaknya komputer ya, kita juga bisa mengoperasikan aplikasi-aplikasi yang ada di Windows di sini ya. Ya, tinggal ngetik aja di sini, silakan. Ngetik dokumen, nanti di print juga bisa dari VirtualBox ke yang real ya. Oke, sama ya, kurang lebih bisa menggunakan sistem operasi Windows 7. Ini saya menggunakan Windows 7 tapi lewat virtual ya, di VirtualBox ya. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasannya karena ini juga hampir sama dengan mengelola komputer kita sendiri. Untuk selanjutnya kalau ada pertanyaan silakan dan bisa didiskusikan. Oke, kita shutdown ya, sama dengan komputer asli juga. Jangan langsung matikan mesin. Oke, jadi itu saja ya yang dapat saya sampaikan seputar bagaimana cara menggunakan sistem operasi di VirtualBox ya, layaknya komputer asli ya yang di sini. Sama ya, cuma beda ini juga beda tempat saja. Di sini VirtualBox ini real. Jelas untuk bebannya juga dibagi dua ya. Yang dari VirtualBox pasti mengambil beban yang ada di real. Tapi kalau kalian memilih real, jelas ini akan lebih enak ya. Kalau di real VirtualBox hanya bisa kita gunakan sebagai uji coba atau latihan-latihan ya.
saja untuk pembahasannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.